Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Jampang Farm, apa kabarnya? Saya doakan yang menonton video ini semoga Allah berikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dilancarkan usahanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat-sahabat, saya akan membahas salah satu peluang yang tentunya ini sayang kalau dilewatkan sahabat-sahabat. Hubungannya dengan program pemerintahan baru Bapak Presiden Prabowo. Namun sebelumnya disclaimer dulu sahabat-sahabat, saya tidak sedang berbicara masalah politik ya. Namun saya sedang berbicara peluang usaha bagi UKM ataupun sahabat-sahabat yang mau terjun di dunia UKM. Tentunya peluang ini sangat terbuka kalau menurut hemat saya. Apa peluangnya? Jangan di skip sahabat-sahabat, simak videonya sampai selesai. Di antara banyak program yang dicanangkan oleh Bapak Presiden, saya sebagai pelaku UKM yang concern di bidang agribisnis, baik sektor pertanian maupun peternakan, itu memiliki peluang yang sangat besar. Programnya yaitu melalui swasembada pangan dan makan bergizi. Dua program ini saling mendukung dan saling support kalau menurut hemat saya. Menurut informasi yang saya tonton di berita di salah satu stasiun TV, menurut Bapak Menteri Pertanian kurang lebih ada 70 juta keluarga yang rata-ratanya setiap bulan itu 2 juta belanja untuk kebutuhan pangan. Artinya dalam 1 tahun kurang lebih ada 1.400 triliun rupiah perputaran uang di sektor pangan. Sedangkan Indonesia ada sebagian komoditi yang memang belum bisa mencukupi kebutuhan dalam negerinya sehingga harus impor. Itulah sebabnya Bapak Presiden menginginkan stop impor dan swasembada. Nah, hal ini membuka peluang bagi para generasi muda, milenial ya, maupun zilenial yang baru terjun ke dunia pekerjaan. Di tengah sulitnya lapangan pekerjaan, alangkah baiknya menurut hemat saya kita lihat peluang ini. Sudah saya buktikan sahabat-sahabat, salah satu bisnis di sektor pangan yaitu ternak puyuh, saya merasakan manfaatnya. Jadi bisa dijadikan sebagai sumber penghasilan. Baik kita analisis ya sahabat-sahabat, misalnya program makan siang bergizi untuk anak-anak sekolah. Di kecamatan saya kurang lebih ada 50 bahkan lebih ya, 50 sekolah dasar negeri, belum swasta, belum SMP dan SMA atau SMK. Tentunya nanti akan ada permintaan kebutuhan pangan yang sangat besar untuk program ini. Oleh karena itu saya mengajak sahabat-sahabat, khususnya para generasi muda, mari kita tingkatkan produktivitas kita. Mari ambil peluang sektor agribisnis ini. Sahabat-sahabat bisa concern di bidang pertaniannya misalkan, atau peternakannya, tidak hanya puyuh sahabat-sahabat. Bisa ayam, bebek, ya, ataupun ternak yang lainnya. Marilah sahabat-sahabat, kita manfaatkan momen ini, kita ambil kesempatan ini. Pemerintah saat ini benar-benar fokus ingin mendorong para petani. Kita belajar bagaimana Nabi kita, Nabi Muhammad SAW dalam membangun ekonomi pada saat di kota Madinah. Beliau melihat dua potensi besar, yaitu
kaum muhajirin yang memiliki skill dalam bidang perdagangan dan kaum ansor yang memiliki skill dalam bidang pertanian. Dua sektor itu yang Nabi kembangkan sehingga Islam bisa berkembang dengan pesat dan ekonominya bisa berkembang dengan baik. Negara kita, negara Indonesia adalah negara yang sangat kaya raya, subur makmur. Alangkah baiknya pada saat ini pemerintah sangat mendukung untuk upaya kemajuan di sektor pertanian dan juga perdagangan. Indonesia dengan populasi 270 juta lebih, ini menjadi potensi market yang sangat besar. Jangan sampai sahabat-sahabat, dengan jumlah penduduk yang banyak ini, potensi market yang banyak ini hanya menjadi sasaran negara-negara asing. Mari kita ambil alih oleh kita potensi pasar ini dengan cara bagaimana kita tingkatkan produktivitas kita. Kita belajar dari negara Jepang. Kenapa negara Jepang bisa maju? Karena rakyatnya itu sangat produktif. Mari kita evaluasi diri kita, bangsa kita. Sudahkah para generasi mudanya memiliki produktivitas yang sangat tinggi? Mari ambil peluang di sektor pertanian ini. Saya yakin Indonesia memiliki kesempatan menjadi negara yang besar, ekonominya bagus, karena saat ini pemerintah betul-betul konsentrasi untuk meningkatkan pertanian. Tinggal bagaimana kita sebagai rakyat untuk mendukung program yang dicanangkan oleh pemerintah dengan cara meningkatkan produktivitas. Dengan ditunjang kebijakan, tentunya para petani akan lebih berkembang dengan pesat. Namun jangan lupa sahabat-sahabat, saya mengajak berdasarkan pengalaman saya, selain kita memiliki kompetensi untuk bertani ataupun beternak, kita juga harus memiliki kompetensi dalam berbisnis atau menjalankan usahanya. Tidak usah ribet-ribet belajar teori ekonomi, teori marketing yang ngejelimet segala macam. Tidak usah sahabat-sahabat, cukup simple. Kita berani memasarkan sendiri, berani menawarkan sendiri produk yang kita miliki. Misalnya sahabat-sahabat, puyuh saya ini setiap bulannya ada upkir. Saya merasa bingung awalnya, daging puyuh ini kemana? Di sini tidak ada kuliner daging puyuh. Biasanya ada tetangga saya yang keliling menjual, kebetulan sekarang bekerja keluar kota. Nah, awalnya saya merasa kesulitan, namun saya coba. Saya tawarkan, datang ke pasar, ada pedagang ayam, saya tawarkan di situ. Awalnya ditolak, namun saya mencoba bernegosiasi dengan cara menyimpan. Ya. Saya tawarkan, Mbak, silakan ini daging puyuhnya coba saja dulu dijual. Nanti kalau laku dibayar. Awalnya saya nitip sahabat-sahabat. Dan ternyata lama-kelamaan permintaannya ada. Dan ternyata laku. Akhirnya sekarang saya tidak nitip lagi, cash to cash sekarang. Nah, dari situ saya mendapatkan pelajaran. Berarti pada saat menjalankan usaha, hal yang paling sulit adalah bagaimana kita memiliki keberanian untuk menawarkan produk kita. Terkadang ada malas, terkadang pesimis, takut tidak laku. Mudah-mudahan sahabat-sahabat, saya mengajak kepada seluruh masyarakat Indonesia di tengah gelombang PHK yang saat ini merebak. Jadi ada fenomena deindustrialisasi. Mari kita sama-sama bergerak bersama-sama untuk membangun ekonomi Indonesia melalui potensi pertanian dan peternakan. Apabila sahabat-sahabat belum memiliki kesempatan ataupun fasilitas bertani, beternak untuk skala usaha, saya mengajak sahabat-sahabat, mari kita lakukan meskipun hal yang kecil, yaitu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Jangan disepelekan sahabat-sahabat. Kita nanam cabai dalam polybag di halaman rumah yang sempit.
secara tidak langsung kita sudah mengurangi pengeluaran kita. Jadi untuk hidup sejahtera ada dua strategi sahabat-sahabat. Kita tingkatkan penghasilan kita, kalau belum mampu kita kurangi pengeluaran kita. Ingat dari data tadi rata-rata ya sahabat, 2 juta per rumah tangga. Apabila di dalam rumah tangga itu kreatif dan mau produktif, meningkatkan produktivitasnya, mau bercocok tanam di halaman rumahnya, mau memelihara ikan, kita misalnya memelihara lele di dalam ember yang berisi kangkung, atau mau memelihara ayam, sehingga kebutuhan makan bergizi setiap rumah tangga itu bisa terpenuhi tanpa harus membeli. Itu artinya kita sudah menghemat sangat besar dari penghasilan kita. Semoga menginspirasi. Semangat terus. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.